Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Afrizal Hermawan dari Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP SEM. Di sini saya ingin membahas mengenai oligopoli. Pasar oligopoli. Adapun yang akan saya bahas yaitu apa itu pasar oligopoli, ciri-ciri pasar oligopoli, apa saja keuntungan dan kerugian pasar oligopoli, strategi bisnis dalam oligopoli, jenis-jenis oligopoli, kurva dalam oligopoli, konsentrasi pasar, dampak konsentrasi pasar. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai mayoritas penawaran produk atau layanan tertentu. Hal ini penting dipahami oleh para pelaku bisnis karena pasar oligopoli memiliki karakteristik dan dinamika persaingan yang berbeda dari pasar lainnya. Dalam pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan besar cenderung saling mempengaruhi strategi bisnis satu sama lain dan secara kolektif dapat mempengaruhi harga dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pasar oligopoli dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Berikut ciri-ciri pasar oligopoli. Beberapa ciri-ciri pasar oligopoli antara lain terdapat sedikit perusahaan besar yang menguasai pasar, adanya hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru, dan adanya interaksi strategis antara perusahaan-perusahaan tersebut. Contoh industri yang termasuk dalam pasar oligopoli di Indonesia antara lain industri telekomunikasi, perbankan, dan rokok. Di sekitar telekomunikasi, misalnya, hanya ada 3 perusahaan besar yang menguasai mayoritas pangsa pasar, sementara pesaing baru kesulitan untuk masuk karena biaya investasi yang tinggi. Selain industri telekomunikasi, contoh lain dari pasar oligopoli di Indonesia adalah industri rokok, di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar, seperti Jarum, Gudang Garam, dan Sampurna. Nah, apa saja sih keuntungan dan kerugian pasar oligopoli? Keuntungan bagi produsen dalam pasar oligopoli antara lain kemampuan untuk mempengaruhi harga dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, serta adanya keamanan pasar karena sedikitnya pesaing. Namun, keuntungan tersebut dapat menjadi kerugian bagi konsumen, karena harga produk atau layanan cenderung lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Selain itu, inovasi dan pengembangan produk atau layanan juga dapat terhambat karena kurangnya persaingan di pasar. Berikut strategi bisnis dalam pasar oligopoli. Strategi bisnis yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam pasar oligopoli antara lain diferensiasi produk atau layanan, kolusi dengan pesaing, dan penurunan harga secara efektif. Diferensiasi produk atau layanan dapat membantu perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dan menarik pelanggan. Kolusi dengan pesaing dapat membantu perusahaan untuk menjaga harga dan keuntungan. Namun, praktik ini ilegal. Penurunan harga secara selektif dapat membantu perusahaan untuk menarik pelanggan dari pesaing. Kemudian berikut jenis-jenis oligopoli. Yang pertama ada oligopoli homogen, yang kedua ada oligopoli diferensiasi, yang ketiga oligopoli monopsoni, yang keempat oligopoli oligopsoni. Nah, berikut jenis-jenis oligopoli. Yang pertama oligopoli homogen. Oligopoli homogen terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu menawarkan produk yang hampir identik satu sama lain. Contoh perusahaan yang berada dalam kategori ini adalah produsen beras atau gula. Dalam oligopoli homogen, perusahaan-perusahaan bersaing melalui harga untuk memenangkan pangsa pasar. Namun, harga produk yang ditawarkan hampir identik. Strategi pemasaran juga menjadi pesaing faktor penting dalam memenangkan persaingan. Kemudian ada
Yang kedua ada oligopoli diferensiasi. Oligopoli diferensiasi terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu menawarkan produk yang berbeda-beda dengan fitur dan kualitas yang beragam. Contoh perusahaan yang berada dalam kategori ini adalah produsen mobil atau ponsel. Dalam oligopoli diferensiasi, perusahaan-perusahaan bersaing melalui inovasi produk dan branding untuk memenangkan pangsa pasar. Namun, harga juga tetap menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan. Kemudian yang ketiga, oligopoli monopsoni. Oligopoli monopsoni terjadi ketika hanya ada beberapa pembeli besar yang menguasai pasar dalam industri tertentu. Contoh perusahaan yang berada dalam kategori ini adalah produsen bahan mentah seperti pertanian atau tambang. Dalam oligopoli monopsoni, perusahaan-perusahaan kecil yang memproduksi barang mentah harus bersaing untuk menjual produk mereka kepada pembeli pasar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga dan keuntungan bagi produsen. Yang keempat ada oligopoli oligopsoni. Oligopoli oligopsoni terjadi ketika hanya ada beberapa penjual besar yang menguasai pasar dalam industri tertentu. Contoh perusahaan yang berada dalam kategori ini adalah produsen senjata atau alat berat. Dalam oligopoli oligopsoni, perusahaan-perusahaan kecil yang membutuhkan bahan mentah harus bersaing untuk membeli dari beberapa penjual besar. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga dan biaya produksi bagi pembeli. Nah, berikut adalah kurva dalam oligopoli. Yang pertama, kurva permintaan terpatah. Dalam grafik ini ditunjukkan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli yang sifatnya berdasarkan kecenderungan, yaitu mengenai reaksi perusahaan-perusahaan apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga dibentuk dari suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan. Kurva dalam oligopoli. Oligopoli marginal. Kurva marginal revenue adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1, dan kurva MR2 adalah kurva hasil marginal. Apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1, D2, maka kurva MR1 yang ditebalkan dari atas sehingga titik ke titik A1. Dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik A2 ke bawah. Yang ketiga ada kurva marginal. Dalam grafik ini dapat disimpulkan bahwa selama perubahan produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1. Keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan tidak mengalami. Dengan demikian, selama kurva marginal memotong MR di atas titik A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar terjadi ketika hanya ada sedikit perubahan yang menguasai pasar secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi masalah bagi konsumen karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kekuatan dan mempengaruhi harga dan kualitas produk. Contoh dari konsentrasi pasar di Indonesia adalah industri susu, di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar, seperti Frisian Flag, Indomilk, dan Nestle. Dampak konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar dapat berdampak pada konsumen dengan adanya peningkatan harga dan penurunan kualitas produk. Selain itu, konsentrasi pasar juga dapat menghambat inovasi dan pengembangan produk baru karena tidak ada tekanan persaingan yang kuat antara perusahaan-perusahaan yang ada. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan besar memiliki kekuatan yang menentukan harga dan kualitas produk yang ditawarkan tanpa adanya persaingan yang sehat. Berikut merupakan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Pasar oligopoli memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang ketat untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli
juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan persaingan global yang semakin meningkat. Penggunaan teknologi dan digitalisasi akan menjadi tren masa depan dalam pasar oligopoli, sehingga perusahaan-perusahaan harus dapat memanfaatkannya untuk tetap bersaing. Oligopoli dan konsentrasi pasar dapat berdampak negatif pada konsumen dengan adanya peningkatan harga dan penurunan kualitas produk. Oleh karena itu, regulasi pemerintah sangat penting dalam mencegah terjadinya praktik monopoli dan oligopoli di Indonesia. Kemudian kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli berbentuk kurva bengkok dan menyebabkan tingkat harga sangat rigid atau kaku. Karena tindakan setiap perusahaan menurunkan harga akan diikuti perusahaan lain. Sebagai akibat kurva yang bengkok tersebut, keuntungan maksimum cenderung akan dicapai pada tingkat harga yang telah ditentukan walaupun biaya produksi mengalami perubahan. Jumlah perusahaan dalam oligopoli yang sangat terbatas, terutama disebabkan oleh faktor-faktor berikut: skala ekonomi yang dinikmati, biaya produktif yang relatif rendah, dan ciri istimewa dari barang-barang yang dihasilkan. Dua kebaikan utama pasar oligopoli adalah dapat mencapai efisiensi yang tinggi dan menurunkan biaya produksi. Perusahaan selalu melakukan pengembangan dan inovasi. Kelemahan yang utama adalah distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.